Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Ada sukacita hari ini. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Gimana kabarnya seminggu sepekan? Kalau gitu kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya akan menjawab untuk nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini kami semua anak-anak-Mu boleh berkumpul dalam gereja-Mu untuk beribadah. Tuhan, berkati kami dalam ibadah kami awal, tengah, sampai selesainya. Kami mohon, kami hanya ingin fokus kepada Tuhan. Kami tinggalkan segala beban pikiran, isi hati kami yang tidak menentu yang gelisah. Tuhan yang memang kami datang di sini. Kami hanya ingin meninggikan, menyembah, memuliakan nama-Mu. Bapak Saudari, kami mohon juga untuk teman-teman kami yang saat ini belum datang dalam kegiatan ibadah ini, ya Tuhan. Engkau memberkatinya selalu di dalam perjalanan mereka sampai ke gereja ini selamat. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang memiliki kepahitan dalam hidupnya untuk belum bisa berkumpul di sini, Tuhan jamah hatinya, ketuk pintu hatinya Tuhan untuk bisa berkumpul bersama dengan kami. Tuhan, panggillah kami selalu ya Tuhan untuk senantiasa melayani-Mu, mengirim-Mu Tuhan. Dan ketika kami bersorak-sorai dalam ibadah ini, semuanya kiranya Engkau ya Tuhan melihat kami dan berkati hati-Mu. Apapun Tuhan yang mengganggu kami, apapun yang mengganggu pikiran kami, fokus kami, kiranya Tuhan segala kuasa kegelapan, kuasa iblis, kuasa setan kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapa, kami berdoa juga untuk hamba Tuhan yang nanti memberikan atau menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kiranya berkata-katalah melalui hamba-Mu. Dan kami yang datang saat ini Tuhan, ketika kami pulang, kami memulai berkat hati penuh dengan sukacita yang luar biasa yang datangnya hanya di dalam nama-Mu. Semuanya ini kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam kuasa darah Yesus kami bersyukur. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita karena kita mau datang ke hadirat Tuhan. Sama-sama kita datang untuk menyembah Dia pada pagi hari ini.
kami ada di tempat ini bukan hanya sekadar rutinitas Tuhan, karena kami datang ke hadirat untuk menyembah-Mu Tuhan, memuji-Mu lebih lagi Tuhan. Sebentar siapkan hati kita masing-masing Tuhan, karena kita ingin lebih memuji dan menyembah-Mu lebih lagi Tuhan. Berkati setiap kami yang ada di tempat ini Tuhan. Kiranya kami datang tidak, kiranya kami pulang tidak seperti kami datang Tuhan. Berkati jemaat-Mu juga mungkin sedang di jalan ya Tuhan, atau sedang sakit Tuhan. Berkati mereka Tuhan, dimanapun mereka berada, kiranya tetap memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebentar berkati ibadah kami dari awal hingga akhir ya Tuhan. Kami percaya sebab Engkau Allah yang besar Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu nyata di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu lebih lagi Tuhan. Mari yang percaya sama-sama katakan.
Senin, tapi kita harus tetap semangat Bapak Ibu. Yang sekolah, yang kerja, kita harus tetap semangat. Amin Bapak Ibu. Masih semangat memuji Tuhan. Percayalah kita bangkit pada pagi hari ini. Sama-sama kita bangkit berdiri lagi sama angkat pujian. kelihatan semangat sekali Bapak Ibu sekalian. Karena mungkin ini hari Minggu, hari kita penuh sukacita. Amin Bapak Ibu. Masih semangat memuji Tuhan? Belum keringetan kan Bapak Ibu? Masih bisa ya? Kalau gitu kita mau bangkit berdiri lagi. Kita mau angkat pujian Anggur Baru. Aku
seperti lagu tadi, percaya belenggu dosa kita sudah dipatahkan Bapak Ibu. Hari ini kita pasti kembali suci, kembali bersih karena kita diurapi dengan urapan Roh Kudus. Amin Bapak Ibu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mungkin ada yang ingin bersaksi tentang kisah cinta Tuhan. Mungkin kalau tidak ada, saya percaya semua yang diberkati Tuhan pada pagi hari ini. Sebentar Bapak Ibu, mari kami siapkan hati kita. Kita ingin mendengar firman Tuhan, agar firman Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kami. Sama-sama kita mengangkat pujian Tuhan Yesus selalu bersama kami.
pujian yang kami naikkan kepada kami. Terima kasih buat kehadiran-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu yang limpah buat kami. Setiap kami mengalami Engkau pada pagi hari ini, dari yang paling kecil hingga yang paling besar, dari anak-anak hingga dewasa, kami semua dilawat oleh Roh Kudus pada hari ini. Roh Kudus berkata-katalah kepada kami. Kami menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk, saudara. Puji Tuhan. Terima kasih buat tim PAW yang sehari ini. Puji Tuhan. Oke, kita masih akan membahas beberapa hal penting tentang Tuhan Yesus. Ya, bisa ditayangkan, Mas Bro. Masih mengikut Yesus hari ini? Haleluya. Saudara, kita sudah belajar hari Minggu yang lalu tentang mengikut Yesus, percaya dan mengasihi Tuhan. Salah satu dari cara kita mengikut Yesus adalah percaya kepadanya, mengasihi Dia dengan sungguh. Kita sudah belajar bahwa mengikut Tuhan berarti tetap percaya bahkan dalam penderitaan, serta melakukan apa saja demi kasih kita kepada Tuhan Yesus. Ya, ini menjadi hal yang saya mengingatkan kembali. Dan hari ini yang kedua kita akan belajar tentang mengikut Yesus berarti kita berinteraksi dengan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus sepanjang hari, setiap hari. Haleluya. Firman Tuhan berkata dalam Matius pada pasal yang ke-6 ayat yang ke-6, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ini adalah sebuah pengajaran yang penting untuk kita sama-sama kembali mengingatkan. Ikut Yesus itu berarti setiap hari berinteraksi dengan Dia. Bukannya sekedar hari Minggu, tapi setiap hari. Berinteraksi kita dengan Tuhan adalah sebuah hubungan erat. Jadi bukan hanya sekedar ya jadi Kristen, KTP-nya Kristen, tapi nggak punya hubungan. Ya, sebagai Tuhan, sebagai Bapa, sebagai sahabat yang amat dekat. Karena kekristenan kita ini bukan hanya sekedar agama, tapi sebuah relationship atau sebuah hubungan. Kita harus sampai ke sana. Mengikut Yesus berarti saudara punya hubungan khusus dengan Dia. Dan interaksi kita dengan Tuhan jangan sampai menjadi sebuah alat tukar atau alat tawar. Begini maksudnya Bapak Saudara. Kekristenan kita, ada banyak beberapa orang di luar sana menjadikan kekristenan ini menjadi alat tukar. Kalau aku setia, apa yang bisa Tuhan lakukan? Kalau aku perpuluhan, Tuhan mau lakukan apa? Kalau aku setia, Tuhan bikin apa sih buat aku? Itu kekristenan yang menjadikan kekristenan sebagai alat tukar atau tawar menawar. Tuhan, aku doa pagi loh ya. Aku doa pagi itu aku oleh apa? Itu menjadikan apa yang kita lakukan itu menjadi alat tawar sama Tuhan. Kekristenan bukan demikian, ya Ustaz. Kekristenan itu relationship, hubungan. Kalau kita dengan orang yang kita kasih, dengan anak, dengan istri, dengan suami, apakah kita mempunyai alat tawar kepada mereka? Tak gawe ini kopi loh Pak Sanis. Tapi nggak ada tanggung. Tapi aku yo cadongan, nggak mau cadong yo mau aku buat kopi. Itu hubungan, tapi itu alat tawar itu. Apakah demikian? Tidak. Anak kita baik atau tidak baik, kita akan tetap nyangoni dia. Kenapa? Ya mau anaknya. Jangan sampai kekristenan kita ini menjadikan kita kepada Tuhan tuh alat tawar. Tuhan nggak suka, bos. Satu waktu
Yesus berkata kepada para murid-muridnya di bait suci, ketika ada 2 orang datang kepada Tuhan di bait suci, satu pemungut cukai, satu orang Farisi. Orang Farisi bilang apa? Tuhan, aku sudah memenuhi seluruh hukum Taurat. Aku sudah perpuluhan. Aku sudah begini begitu. Tidak seperti dia, Tuhan. Lalu dia berkata, yang satu pemungut cukai datang kepada Tuhan sebagai pribadi, Tuhan, aku orang berdosa. Tuhan bilang apa? Siapa yang diterima, siapa yang pulang dibenarkan? Orang yang pemungut cukai. Kenapa? Dia terhubung dengan Tuhan sebagai umat yang memerlukan pengampunan dosa. Dan Tuhan berkenan. Seringkali kita datang melihat orang datang kepada Tuhan dengan hanya menuntut kepada Tuhan. Tuhan, aku datang kepada Engkau. Aku mulai kutumbuk sangon itu. Tidak demikian adanya Bapak Besar. Kekristenan kita bukanlah alat tukar. Kekristenan kita, kebaikan kita, ibadah kita kepada Tuhan bukan juga alat tawar. Sebab itu menghinakan sebuah hubungan. Kalau anakmu serawakep, kenapa tunduk nak sergap? Aku pengen oleh samu. Nelowong so bolak bisa. Kowe iki dudu pembantu, Nduk. Kowe iki dudu pembantu, Le. Engkau tidak harus begitu untuk dapat sesuatu dari papa mama. Ketika istri melayani dengan baik, lalu suami berkata, "Kenapa tonya? Yo ben aku mbok sayang opa." Suami akan berkata, "Lah kowe gak ngono, ora ubah-ubah ya ora apa-apa. Orang masak ya ora apa-apa. Sebab engkau istriku tercinta." Kan begitu Bapak-bapak. Betul ya suami-suami? Apapun dan bagaimanapun dia tetap pasangan kita. Tidak perlu ini itu untuk menjadi sesuatu untuk kita melakukannya untuk orang yang kita cintai. Sebab kita punya hubungan khusus dengan dia. Bapak Saudara, interaksi kita dengan Tuhan sebenarnya adalah sebuah konsekuensi logis dari iman, pengharapan, dan kasih tulus kita kepada Tuhan. Jadi kita berinteraksi dengan Tuhan itu karena memang itu konsekuensi logis dari iman, pengharapan, kasih kita kepada Tuhan. Kita akan belajar 4 hal hari ini tentang berinteraksi dengan Tuhan itu seperti apa. Ya, yang pertama adalah menguduskan nama Bapa di surga. Ini penting. Ya. Matius 6 ayat 9 berkata begini, "Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu." Di awal sekali saya sampaikan kepada kita semua tentang berinteraksi dengan Tuhan itu menguduskan namanya, karena ini ajaran Yesus dalam doanya. Doa Bapa kami itu disebutkan Bapa kami yang di surga. Yang pertama, dikuduskanlah namamu. Kalau kita ini menganggap dia Bapa, maka kita harus menguduskan nama Bapa kita. Piye caranya toh? Kita akan belajar. Ya, Bapak Ibu Saudara, menguduskan nama Tuhan itu sangat erat hubungannya dengan persembahan dan penyembahan. Saya ulang ya. Menguduskan nama Tuhan itu sangat erat hubungannya dengan persembahan dan penyembahan kita. Imamat pada pasal yang ke-22, saya bacakan buat yang tidak sampai ke sana. "Katakanlah kepada Harun dan anak-anaknya supaya mereka berlaku hati-hati terhadap persembahan-persembahan yang kudus yang dikuduskan orang Israel bagiku, agar jangan mereka melanggar kekudusan namaku yang kudus. Akulah Tuhan." Bapak Ibu Saudara, menguduskan nama Tuhan itu sangat erat hubungannya dengan persembahan dan penyembahan kita kepada Tuhan. Cara kita berkorban
cara kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan dan cara penyembahan kita, itulah cara kita menguduskan nama Tuhan dalam hidup kita. Dalam kisah Markus pada pasal yang ke-12 ayat yang ke-42 dan 43, sudah bisa membaca nanti yang nggak nampak dari belakang. Ada seorang janda yang datang ke rumah Tuhan. Lalu dia memberi kepada Tuhan di kotak persembahan yang disediakan di depan bait Allah. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, janda ini memberi lebih banyak daripada semua orang, karena ia memasukkan uang ke dalam peti persembahan ini, karena dia memberi seluruhnya, seluruh hidupnya. Jangan berpikir persembahan saudara tidak diperhatikan Tuhan. Jangan berpikir penyembahan saudara tidak diperhatikan Tuhan. Tuhan memperhatikan betul apa yang kita persembahkan buat Dia. Kalau saudara bisa mempersembahkan harta saudara dalam kotak persembahan, itu bukti saudara berbakti kepada Bapa kita di surga. Saudara menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itu adalah bentuk dari kita menguduskan namanya, menghormati namanya. Itu sebabnya mari kita belajar anak-anak kita juga diajar untuk memuji, menyembah. Kalau di ibadah nih bapak-bapak, ibu-ibu, perhatikan anak-anak kita. Omong pora, melok nyanyi pora. Haleluya. Ya. Ajak mereka memuji Tuhan. Karena ketika kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, kita sedang menguduskan namanya. Ajar anak-anak kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan dengan benar. Dengan benar. Dengan baik. Jangan malah masuk persembahan ya. Gerejanya wis oke ya. Saudara mempersembahkan bukan untuk gereja, tapi untuk siapa? Untuk siapa? Untuk Tuhan. Memang uang yang dikumpulkan itu untuk pekerjaan Tuhan. Tapi semua yang kita lakukan, yang kita persembahkan itu Tuhan lihat. Tuhan yang melihat. Bahayanya Bapak kita di surga itu maha tahu, bahayanya begitu. Ada orang yang menyepelekan persembahan. Tapi masa kita kalah dengan si janda? Tahu saudara janda? Janda itu nggak punya suami. Kayak sing nyadong. Tetapi dia mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Dan itu Tuhan ingat, sorga mencatat dengan baik. Itulah caranya kita menguduskan nama Tuhan. Perhatikanlah cara kita mempersembahkan. Orang lain mungkin tidak tahu, tidak apa-apa. Tapi Tuhan, Dia Maha Tahu. Perhatikanlah cara kita menyembah Tuhan, cara kita memuji Tuhan, cara kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Biar ini menjadi sebuah persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Ya. Sejak semula Tuhan mengajarkan hal itu. Sejak Adam dan Hawa, Tuhan mengajarkan mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Kalau kita menganggap Dia adalah Bapa, Tuhan dan sahabat kita, maka kita pun harus mewajibkan diri mempersembahkan sesuatu kepadanya. Karena Dia Tuhan. Dia yang memberi kepada kita yang terbaik. Kita tidak boleh menjadi anak-anak Tuhan yang belum dewasa, yang anak-anak terus.
minta disuap terus, tapi tidak melakukan sesuatu untuk Tuhan. Kalau kita melayani, kalau kita mempersembahkan menyembah Tuhan, karena kita sadar betul Dia adalah Bapa, Tuhan dan Raja kita yang layak mendapatkan persembahan dan penyembahan yang terbaik. Ntar lagi Natal nih. Natal selalu terhubung dengan kisah orang Majus datang kepada Yesus membawa pepes. Kalau kita bawa pepes boleh di gereja. Ini bawa sesuatu yang mahal, mur, emas. Sudah pikir kemenyan dihukum. Mur dan kemenyan itu bagi zaman dulu itu sangat mahal. Sampai hari ini kemenyan itu mahal. Karena katanya Bang Gibran, kemenyan itu bahan parfumnya Dior itu. Dior. Louis Vuitton itu parfumnya juga dari kemenyan. Katanya begitu katanya. Karena memang kemenyan itu mahal. Kalau saudara mempersembahkan sesuatu yang mahal kepada Tuhan, mahal itu relatif saudara ya. Setiap kita punya, mahal. Mahal saudara beda dengan mahal saya. Mahalnya beda. Apakah kita sudah siap memberi yang mahal sama Tuhan? Waktumu mungkin mahal, persembahkan itu kepada Tuhan. Kesehatanmu mungkin mahal, tapi kalau kita persembahkan kepada Tuhan, itu sangat berarti, berguna dan menyenangkan hati Tuhan. Ada kisah orang Yahudi yang tentang seorang sakit kusta yang akhirnya menolong seluruh Samaria. Ketika Samaria terkepung oleh orang Aram dan orang Israel sampai harus makan kotoran binatang untuk menyambung hidup. Dan Tuhan pakai orang-orang kusta yang ada di luar pintu gerbang. Untuk apa? Untuk mengusir orang Aram. Piye caranya? Beberapa orang kusta yang jatuh bangun, gedebuk, Tuhan pakai jatuh bangun mereka menuju kemah orang-orang Aram itu seperti derap langkah pasukan yang mengepung orang Aram. Padahal mereka ini orang kusta yang gedebuk Ibo. Daripada kita mati di sini, di dalam kota juga kita nggak bisa karena memang kelaparan. Wis kita datang kepada musuh kita minta makan, siapa tahu dikasih makan. Bagus saudara, Tuhan pakai yang sakit-sakit untuk menyelamatkan yang waras-waras ya. Seluruh orang Samaria yang waras akhirnya tertolong karena Tuhan pakai jatuhnya orang sakit ini. Mungkin kita berpikir, aku lemah. Dalam kelemahan saudara-saudara tetap berdoa, tetap setia. Itu mahal, persembahan yang mahal. Jalanmu jauh dari tempat ini, ngojek mungkin, melaku mungkin, tapi kalau itu mahal, itu berkenan kepada Tuhan. Karena saudara menguduskan namanya, puji Tuhan. Yang kedua, mengudus berinteraksi dengan Tuhan. Yang kedua berarti kita berdoa di dalam namanya sepanjang hari. Berdoa kepada namanya, dalam namanya sepanjang hari. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Mengikut Yesus yang kedua, berinteraksi dengan Dia. Berarti kita sungguh-sungguh mengharapkan pertolongan Tuhan setiap hari. Bahkan dalam kebutuhan dasar. Jadi mari berinteraksi dengan Tuhan setiap hari dalam hal mengharapkan pertolongan Tuhan. Jangan anggap kita ini mampu, Bapak Ustaz. Sekali lagi, jangan menganggap diri kita mampu tanpa pertolongan Tuhan.
Rasul Paulus berkata, aku ada karena kasih karunia Tuhan. Jadi setiap hari mari berinteraksi dengan Tuhan lewat permohonan pertolongan Tuhan. Hari ini aku mau kerja, Tuhan tolong pekerjaanku, buatlah berhasil dan beruntung dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus, anakku hari ini sekolah. Tuhan Yesus, aku hari ini mau bekerja. Hari ini aku mau meeting Tuhan. Tuhan berkati supaya meeting saya tidak kepiting saya. Meeting saya berhasil. Itu karena kenapa? Karena Tuhan yang menolong. Ya. Pertolongan Tuhan itu luar biasa, Gus. Jadi harapkan pertolongan Tuhan. Sehebat apapun saudara, harapkan pertolongan Tuhan. Karena tanpa pertolongan Tuhan, setiap upaya kita bisa gagal. Kita bisa nggak sukses. Tapi kalau ditolong Tuhan, rasa-rasanya Tuhan itu akan nepak nih, dilalah, dan begitu terus. Dilalah pas butuh ono. Kenapa? Ada pertolongan Tuhan. Enak nggak? Pas butuh ono. Enak sekali. Itu sebabnya kita butuh pertolongan Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Teruslah membangun kesadaran bahwa kita membutuhkan pertolongan Tuhan dalam setiap aspek dalam hidup kita. Mazmur 124 ayat yang ke-8 berkata begini, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Hari-hari ini ayat ini berubah. Pertolongan kita adalah dalam nama Mamon yang menjadikan dompetku penuh. Halo. Pertolongan kita hari-hari ini sering kali justru berpusat kepada berapa uang yang kita punya. Jangan, Bos. Alkitab ini tidak boleh dirubah. Kita baca sama-sama. 2, 3. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Dalam banyak hal, dalam mendidik anak-anak, dalam membina rumah tangga, dalam bekerja, dalam sekolah, dalam kuliah, ayat ini tetap berlaku. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Setiap kita butuh pertolongan Tuhan. Kalau mami saya ditanya, "Bedek nih anak 10 piye carane?" Nah, ini menjadi jawabannya. Karena semua ditolong Tuhan. Apa yang bisa kami andalkan untuk begini, Yos? Gak ada. Kalau kita mengandalkan pertolongan Tuhan, maka firman Tuhan berlaku atas kita. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Setelah milih diberkati apa enggak? Pasti memilih diberkati. Jangan memindahkan pengharapan kita dari Tuhan kepada Mamon. Saya ulang sekali lagi. Karena di hari-hari orang hidupnya, bahkan senyumnya tergantung berapa mamon yang ada di dompet. Loh iya, senyumnya itu tergantung berapa jumlah uang di rekening. Kalau uangnya itu 1, 2, 3, 4 digit, waduh, senyumnya lebar. Tapi kalau sudah nggak ada digitnya, noling gelundung kabeh, ketika ditarik lalu ATM-nya jawab maaf, uang Anda tidak mencukupi. Saudara langsung bertaruh, iya toh Tuhan. Itu iman kita, pengharapan kita, pertolongan kita dalam nama Mamon. Mamon itu sembahan, Bos. Mari kembalikan iman kita kepada track yang benar. Membangun kesadaran bahwa kita membutuhkan pertolongan Tuhan dalam setiap semua aspek kehidupan kita. Itu cara kita berinteraksi dengan Tuhan. Terus menerus.
Tuhan tolong saya, Tuhan pimpin saya. Karena Tuhan tuh suka kalau saudara bergantung kepada Dia. Oh benar, Tuhan suka kalau saudara bergantung penuh kepada Dia. Kita punya upaya, tapi biarlah upaya kita Tuhan yang ada di sana. Tuhan yang membuat berhasil, Tuhan yang membuat beruntung. Ya, di dunia ini ada begitu banyak faktor yang membuat berbeda. Namanya keberuntungan. Saudara mau berhasil dan beruntung? Saya mau cerita sedikit. Saya pelayanan di Jogja, di sebuah panti ureda. Sepanjang waktu, sepanjang hari sebelum saya datang, panti tidak pernah mengeluarkan apa istilahnya persembahan kasih untuk klien-klien di situ. Dan yang menarik adalah ketika saya mulai pelayan bersama-sama dengan teman-teman saya ini juga adalah pelayan-pelayan di panti ureda yang lebih dulu dari saya. Tapi ketika saya datang, tiba-tiba kami berempat dipanggil sama kepala panti ureda Kasongan milik pemerintah itu. Maaf bapak-bapak, ibu-ibu, maaf bapak-bapak, kemarin berempat, bapak-bapak semua, mas-mas semua, saudara-saudara, ada kebijakan baru dari pemerintah Yogyakarta. Apa itu Pak? Sejak sekarang setiap bapak-bapak tiap bulan mendapatkan honorarium. Saya kami pulang nyepeda, kami naik ontel semua berempat. Lah iya, oh, kowe iki jan bejo tenan kok. Kowe pelayanan kene iki langsung oleh berkat lho. Aku pirang-pirang tahun kene ya ora oleh-oleh. Jeneng kowe hoho ya mesti hoki wae. Sambil ketawa saya. Dan itu menarik sekali, Ustaz. Saya bersyukur sekali. Tapi bahaya, Ustaz. Saya setahun di sana, saya pergi kembali untuk kuliah. Dan teman-teman di panti ureda, mau tinggal honorariumnya ditarik lagi, walah ya, jadi kene gak usah lunga-lunga. Keberadaan saudara, karena saudara punya hubungan dengan Tuhan, itu membawa berkat rupa-rupanya. Betapa beruntungnya saudara, kalau saudara ini jadi orang yang disematkan sandang bejo mau, beruntung. Teman-teman saya itu marah sama saya ketika saya menikah dengan wanita cantik namanya Maria Endah. Saya dulu kan sudah kurus gitu ya, lalu teman-teman saya, "Oh iki elek pendek, bojomu ayu." Loh aku ki bejo jenenge Nugroho, anugerah Tuhan, celukane wae hoki. Wis ten hidupku ki bejone double. Memang kok iki bejo tenan. Bapak Saudara, kalau kita ini ada dalam pertolongan Tuhan, hidupmu akan berbeda. Hidupmu pasti berbeda. Mau selalu beruntung? Mari selalu terkoneksi dengan Tuhan dalam anugerahnya. Kita terus berkata, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan. Ya, jangan dalam nama duit ya. Jangan dalam nama uang. Kalau ada uang abang sayang, kalau nggak ada uang tetap sayang. Haleluya, haleluya. Ibu-ibu bilang haleluya lebih kenceng dong. Ibu-ibu ini gampang sekali moodnya berubah kalau dompetnya mulai kosong. Haleluya, puji Tuhan. Yang ketiga, berinteraksi dengan Tuhan itu berarti memandang Tuhan dengan rasa hormat yang mendalam dan rasa takut yang kudus. Memandang Tuhan dengan rasa hormat itu berarti seperti Ulangan pada pasal yang ke-13 ayat yang keempat, Tuhan Allahmu harus kamu ikuti, kamu harus takut akan Dia, kamu harus berpegang pada perintahnya, suaranya harus kamu dengarkan kepadanya, harus kamu berbakti dan
berpaut. Oh, saudara, rasa hormat dan takut akan Tuhan terdapat pada bagaimana kita beribadah kepada Tuhan. Ibrani pada pasal yang ke-12 ayat yang ke-28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Rasa hormat dan takut kita kepada Tuhan itu terrealisasi, terwujud dalam cara kita memandang ibadah. Ini harus ditanamkan dengan baik kepada generasi, kepada anak-anak kita, kepada diri kita, bahwa berinteraksi dengan Tuhan berarti kita dengan setia beribadah kepada Tuhan sebagai wujud rasa hormat kita kepada Tuhan. Salah satu hukum Taurat yang tidak boleh dilanggar oleh bangsa Yahudi pada zaman Perjanjian Lama adalah kuduskanlah hari Sabat. Apakah hari ini tidak berlaku? Saya masih katakan berlaku. Ketika saudara menjadi orang Kristen yang tidak beribadah, saudara sedang tidak menghormati kekudusan. Saudara tidak respect kepada Dia sebagai Bapa, sebagai Raja, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Jangan lupa, Bapa kita di surga ini adalah Raja. Bapa kita di surga itu adalah Tuhan yang layak mendapatkan yang terbaik dari ibadah kita. Makanya setiap ibadah itu dipersiapkan dengan begitu matang. Anak saya jam 5:30 wis tak opiak suruh persiapan. Kenapa? Karena kita sedang mau menghadap kepada Tuhan, Raja kita, menghormatinya. Boleh nggak kita ini datang kepada bos kita dengan sembarangan? Nggak boleh. Jangan. Cara kita beribadah itu wujud dari kita ini hormat kepada Tuhan. Jangan berpikir nggak beribadah nggak apa-apa. Tidak bisa. Semakin saudara dewasa rohani, saudara akan makin yakin bahwa kesetiaan kita kepada Tuhan, kepada ibadah itu menjadi hal yang sangat penting buat Tuhan. Buat Tuhan itu satu hal yang penting. Mari beribadah dengan rasa hormat, dengan rasa syukur. Wujud hormat kita kepada Dia adalah ibadah. Apakah ibadah itu sesuatu yang remeh? Tidak. Kiranya pagi hari ini kita menyadari betul, melatih diri beribadah dengan baik, dengan hormat, itu adalah cara kita berinteraksi dengan benar dengan Tuhan. Tuhan itu pribadi yang mulia, yang layak mendapatkan ibadah yang terbaik dari kita. Mari sama-sama kita beribadah dengan hormat. Lalu yang terakhir, yang keempat, berinteraksi dengan Tuhan berarti kita membaca firman Tuhan dan meminta Roh Kudus menuntun kita setiap hari. Masih suka baca Alkitab? Belum, Om. Masih suka baca WA aja. Yuk kita baca Alkitab. Kita setia baca Alkitab setiap hari. Karena itu wujud saudara berinteraksi dengan Tuhan. Menarik sekali, saudara. Karena firman Tuhan itu tulisan yang diilhamkan oleh Allah, yang bermanfaat. Tulisan yang kita baca ini adalah pekerjaan Roh Kudus dan manusia. Jadi mari kita baca dengan baik. Ini kitab yang paling istimewa, buku paling istimewa di dunia itu Alkitab. Yang lain-lainnya itu punya penghelaman dari mana saya tidak tahu.
Tapi firman Tuhan, Alkitab kita ini adalah sesuatu yang diilhamkan oleh Allah, ditulis oleh para penulis Alkitab. Untuk apa? Menjadi pedoman buat hidup kita, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Tuhan berkata kepada Yosua lewat Musa, jangan pernah lupa memperkatakan ini. Raja Daud pun juga menuliskan bahwa orang yang benar, orang yang berbahagia adalah orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Baca Alkitab dengan baik. Baca firman Tuhan dengan baik. Doa pagi sekarang baca Alkitab dulu. Baca Alkitab. Karena ketika kita membaca Alkitab, kita sedang mengizinkan Roh Kudus menuntun kita lewat apa yang kita baca. Itu setiap hari. Roh Kudus akan memimpin kita melalui firman yang kita baca dan kita renungkan setiap hari. Firman Allah adalah makanan rohani, saudara, yang menguatkan jiwa dan roh kita. Beri makan jiwa dan roh kita dengan firman. Seringkali kita ini suka puasa baca firman. Di sini ada yang sudah puasa baca firman? Kalau disuruh puasa nggak makan nasi, nggak mau. Tapi suruh baca firman Tuhan, aku puasa om. Puasa baca Alkitab. Kalau saudara nggak makan, kan lemes. Bagaimana jiwa dan roh saudara strong kalau saudara nggak pernah baca Alkitab? Kekuatan makanan rohani sejati itu ya firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman Allah. Kapan kita makan firman Allah? Ya saat kita membaca Alkitab ini. Saat saudara merenungkan firman Tuhan, kita sedang mendapatkan makanan jiwa. Sudah makin kuat. Saya kalau YouTube dengerin khotbah-khotbah itu rasanya saya dikuatkan. Ketika saya merenungkan firman Tuhan, ketika saya mau menyampaikan firman Tuhan, saya lebih dulu makan dengan kenyang. Terima kasih Tuhan. Saya makan dulu dengan kenyang. Lewat firman Tuhan yang saya persiapkan, saya dulu diberkati. Ketika saya sudah kenyang, saya sampaikan kepada saudara, iki lu enak makanannya. Begitu. Mari beri makan jiwa dan roh kita dengan firman Tuhan. Itu sebabnya iblis ingin orang Kristen lemah dengan cara apa? Orang bisa moco firman Tuhan. Moco firman Tuhan dia nek minggu lagi. Nek ngarepan karek moco. Tapi nek suruh baca Alkitab males. Saya harap kita mengikut Tuhan dengan benar. Kita berinteraksi dengan Tuhan dengan benar. Yang pertama tadi kita belajar menjadi pribadi yang apa tadi? Mempersembahkan dengan benar. Saya sudah betul-betul belajar mempersembahkan dengan benar, setia dalam ibadah, dan ya menguduskan nama. Pertolongan Tuhan menjadi fokus kita, dan tuntunan Tuhan ya, terus menjadi berkat buat kita semua. Saya rindu ini menjadi concern kita hari-hari ya. Berinteraksilah dengan Tuhan. Dia sangat senang kalau kita datang kepada Dia.
saat senang saat kita membaca firman Tuhan. Dan dengan demikian kita mendapatkan yang namanya tuntunan. Mari mengikuti Yesus dengan benar, mengikuti Yesus dengan sungguh-sungguh, karena inilah keharusan kita. Anugerah Tuhan memberkati kita semua pada pagi hari ini. Puji Tuhan. Saya mohon para pelayan masuk ke depan. Ya, bisa ditayangkan lagunya, Mas Pio. Lagunya bisa ditayangkan. Ada
sebuah keselamatan yang kami terima hari ini. Kau mengangkat kami menjadi anak-anak kerajaan. Ambil kami menjadi anak-anak kesayangan. Terima kasih. Sebentar kami akan menikmati persekutuan yang indah dengan tubuh dan darah Yesus. Berkati hamba-hambamu yang akan melayani pada saat hari ini, sehingga yang dibagikan oleh hamba-hambamu ini adalah kesembuhan, pemulihan, pertolongan, keberhasilan, keberuntungan, hubungan yang indah dengan Tuhan menjadi bagian kami melalui darah dan tubuhmu yang dibagi-bagikan buat kami. Mengucap syukur buat kesempatan yang indah. Berkat-Mu yang ajaib kami terima, kami siapkan hidup kami yang terbaik. Suci kuduskan kami Tuhan, layakkan kami terima berkat-Mu pagi hari ini. Dalam nama Yesus. Amin. Boleh buat saudara. Renungkan itu menjadi pesan pribadi kita masing-masing. Haleluya. Mari siapkan hidup kita
Kita mengangkat tangan kanan kita, kita bawa roti di atas kepala kita, kita angkat tinggi-tinggi. Firman Tuhan berkata, ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kekasih Tuhan, bukankah yang kita angkat inilah persekutuan dengan tubuh Yesus? Amin. Kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Kami dilayakkan menerima kesembuhan melalui bilur-bilur Yesus. Tubuhmu yang dicabik supaya kami memiliki tubuh yang sehat. Dan kami mengimaninya pada hari ini. Mari angkat cawan kita di atas kepala. Kasih Tuhan. Bukankah yang kita angkat di atas kepala kita ini adalah persekutuan dengan darah Yesus? Haleluya. Sudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita minum bersama-sama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih. Hati kami bergetar, jiwa kami bersuka. Kami menikmati kasih Tuhan yang luar biasa bagi hari ini.
sediakan apapun yang kami perlu butuhkan pagi hari ini. Lewat firman-Mu, lewat ibadah kami menikmati Engkau Tuhan. Mengucap syukur buat yang terbaik, yang selalu kami terima, yang selalu Tuhan berikan kepada kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan kepada Tuhan. Terima kasih atas firman yang sangat menguatkan bagi kami semua Bapak Gembala. Saya rasa untuk mengikut Kristus sungguh-sungguh harus kita yakinkan dalam diri kita pribadi untuk senantiasa berinteraksi dengan Tuhan, berdoa setiap hari, terlebih lagi membaca firman Tuhan, membicarakan kitab. Memang untuk membiasakan tidak mudah, tapi kita mulai dari diri kita pribadi. Baiklah, sebentar kita akan melihat video pengumuman untuk selama sepekan. Shalom teman Victorious Family. Nama saya Nisa Malba dan saya Deja Janinas. Berjumpa kami dalam Victorious Weekly News. Kami mengucapkan selamat datang untuk jemaat yang baru pertama hadir. Selamat bergabung di gereja Victorious Family. Doa pagi setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 pagi. Selasa 6 November 2025, latihan musik sekolah Nabi Samuel di gereja pukul 5 sore. Kamis 6 November 2025, ibadah Mezbah Keluarga Allah pukul 7 malam. Yang melayani WL Saudari Putri, Senior Saudari Tias dan Saudari Gracia, Multimedia Saudari PP, didampingi oleh Saudara Evan, firman Allah oleh Bapak Gembala. Sabtu 8 November 2025, ibadah doa pelayan dan latihan dimulai pukul 7 malam. Minggu 9 November 2025, ibadah raya pukul 7 pagi di Geraha Victorious Family. Yang melayani penanggung jawab Bapak Titin, WL Bapak Wuryanto, Senior Bapak Jenis dan Bapak Sinta, multimedia oleh Saudari Dea didampingi oleh Saudari Putri, kolektor Bapak Adi dan Bu Iren, Asal Bapak Material dan Bu Handayani. Shalom teman-teman. Setelah ibadah raya ada ibadah sekolah minggu loh. Jangan pulang dulu ya. Yuk ikut kita ibadah sekolah minggu. God bless you. Persembahan pekerjaan Tuhan dapat Tuhan dalam kotak persembahan yang ada di depan. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan secara umum atau persembahan persekutuan secara online, bisa mentransfer ke rekening yang tertera di bawah ini. Dan tetap dalam doa untuk pemberian tanah dan pembangunan gereja. Oh iya, kita akan retreat loh yang akan dilaksanakan di Villa Yulina, Semarang. Jangan lupa ya, pihak keluarga bisa memberikan personality Natal di amplop yang sudah disediakan dan diberikan nama. Persembahan ini untuk kita semua, berkat bersama, sukacita bersama. Demikianlah pengumuman sepekan minggu ini. Untuk info lebih lanjut bisa dilihat di warta pengumuman atau di akun sosial media kami.
Terima kasih kepada semua pelayan Tuhan dan jemaat yang sudah hadir. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Salam sukses, luar biasa, bahagia. See you at the next Sunday service. Baik, terima kasih untuk tim multimedia. Kemudian Ibu Bapak Gembala, apakah ada tambahan volume? Dan terima kasih. Saya ingatkan kembali kepada semua jemaat. Gak kerasa nih, tanggal 2, tinggal 3 minggu lagi gereja kita mau retret nih ya kan? Iya. Saya sebagai dari anggota dari tim panitia juga memohon sangat partisipasi aktif dari para jemaat, Bapak Ibu Saudara sekalian, supaya acara kita lancar ya kan? Kita ayo semua ikut serta berkumpul bisa kegiatan retretnya. Kemudian mari kita bacakan deklarasi iman. Saya minta untuk semua jemaat bangkit berdiri. Baik, hitungan ketiga dimulai 1, 2, 3. Oleh yang kami bersyukur kepada Bapa di surga atas keselamatan kami, oleh kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus Kristus, sehingga kami menjadi anak-anak kerajaan, yang olehnya kami menerima hak dan warisan dalam kerajaan Allah. Dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kami menyatakan Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang memberikan kehidupan kekal. Amin. Kami berdekat dalam kasih, bertumbuh ke arah Kristus, dan berkelimpahan dalam buah-buah Roh Kudus dan kebenaran firman Tuhan. Kami adalah pemenang atas setiap masalah dan pergumulan. Kami diberkati dalam hikmat dan kebajikan. Kami berkelimpahan dalam keuangan dan menjadi berkat. Amin. Kami selalu bertumbuh dan apa yang kami kerjakan selalu berhasil. Amin. Kami selalu sehat, kuat, selamat, bahagia, panjang umur, menikmati berkat. Roh Tuhan yang di dalam kami jauh lebih besar dari segala jahat, sihir, dan kutuk, sehingga kami selalu menang dan mengalahkan kuasa kegelapan. Kami selalu menjadi saksi Kristus dalam kuasa Roh Kudus bagi orang-orang sekitar kami. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
yang Tuhan selalu sediakan buat kami, Victorious Family. Kami keluarga yang berkemenangan. Dimanapun kami berada, ada kemenangan Tuhan yang selalu berguna buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terimalah pujian syukur pelayanan kami pada hari ini kepada Engkau. Terimalah persembahan kami Tuhan. Terimalah penyembahan kami Tuhan. Terimalah bakti kami, ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Kami semua diberkati dalam kelimpahan. Mari kasih Tuhan, dengan iman kita menengadah kepada Tuhan sebagai bukti bahwa kita betul-betul membutuhkan pertolongannya hari ini. Kasih Tuhan, mari kita pulang dalam syukur, dalam sukacita. Bawalah sertamu berkat Bapa yang ajaib, kasih sayang kemurahan Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus yang terus menuntun hidupmu, memberkatimu luar biasa. Engkau diberkati dan menjadi berkat dimanapun engkau berada. Di dalam anugerah Tuhan yang sempurna, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang percaya hidupnya limpah berkat Tuhan. Sama-sama berseru, amin. Puji Tuhan.